أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Alhamdulillah, pagi hari ini berbahagia kita masih hidup dan tentu saja kehidupan kita ini kita warnai dengan keindahan dari getar kolbu, keindahan dari lisan kita, keindahan dari gerak tubuh kita yang masih diberikan sehat walafiat, keindahan dari kesempatan untuk memperoleh rezeki, kesempatan memperoleh ilmu, kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya. Dan tentu saja hal ini merupakan bagian dari yang kita syukuri sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kesyukuran nikmat ini kita buktikan dengan ungkapan dari kolbu yang terdalam, dengan lisan yang indah, dan dengan mengucapkan rasa syukur kita ungkapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk tetap dalam keadaan bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan kesempatan untuk terus-terusan menjadi orang yang bersabar ketika kita mendapatkan ujian dan derita, dan kita juga menginginkan untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyadari kita telah berbuat salah dan dosa. Tentunya kita senantiasa juga meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas pengabdian kita, kualitas dari penghambaan kita yang pada akhirnya akan bermuara kepada kebahagiaan dalam diri kita, dan mudah-mudahan kebahagiaan ini istiqomah dan kita menjadikannya sebagai bagian dari rasa syukur untuk mendapatkan kembali kenikmatan yang lebih banyak lagi, karena Allah menjanjikan siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan ditambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Dan siapa yang kufur, yang tidak bersyukur atas nikmat, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya kepada orang-orang yang kufur akan diberikan azab Allah yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mungkin kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang
menghambakan diri dengan Muhammad. Mudah-mudahan kita dipilih juga untuk menjadi orang yang cinta Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, membaca ayat-ayatnya, kemudian memahami dengan benar, dan pada saatnya kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengejawantahkannya dalam bentuk amal ibadah sampai dengan kita mendapatkan kenikmatan dari apa yang kita lakukan tersebut, dan kita tentu saja diberikan kekuatan untuk menjadi orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia yang mampu mendakwahkan syiar agama Allah ini ke rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang pada saat yang sama kita juga sama-sama belajar untuk mendapatkan keutamaan dari apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini yang sudah saya baca tadi adalah dari surat Al-Baqarah ayat ke-151 yang menegaskan tentang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang nabi, ya, seorang nabi dan seorang rasul yang di dalamnya ditegaskan tentang adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita untuk mengikutinya. Di surat Al-Baqarah 151 ini ada ditegaskan tugas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam min ayatina, yaitu menegaskan, menjelaskan tentang ayat-ayat Allah, wa yuzakkikum, kemudian membersihkan jiwa-jiwa kalian yang tidak suci, wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan Al-Quran Al-Kitab, wal hikmah, dan cara-cara berperilaku yang baik, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan hal-hal yang belum kalian ketahui. Tentu saja hal ini merupakan kenikmatan bagi kita ketika kita mampu memahami ayat-ayat Allah, kita juga mampu untuk mensucikan jiwa-jiwa kotor dalam diri kita, dan kita juga termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu untuk membaca Al-Quran, membaca tanda-tanda keagungan Allah, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasulullah, dan kita juga berbahagia karena kita termasuk yang meyakini hari akhir, meyakini hal-hal yang gaib, yang itu semua diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sebelumnya manusia itu polos, bodoh, tidak tahu tentang masa depan, tidak tahu tentang adanya hari akhir, tidak tahu tentang adanya hal-hal yang gaib. Dengan kehadiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, memperlihatkan tanda-tanda keagungan Allah dengan mukjizatnya, kemudian mengajarkan dengan hikmah dan akhlakul karimahnya, dan mengajarkan hal yang gaib dan tentang yang tidak diketahui oleh manusia, maka kita selayaknya segera mengembalikan kenikmatan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang sama kita juga memahami bahwa betapa diri ini banyak sekali kesalahan, betapa diri ini banyak sekali lalainya atas apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas apa yang menjadi contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita beristighfar kepada Allah dengan mengungkapkan dari ungkapan terdalam astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan kita sandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah, karena hanya kepada Allah lah kita bersandar dan kita mohon pertolongan. Permohonan kita mohon pertolongan kepada Allah yaitu dengan meningkatkan kualitas sholat kita, dan kita pada saat yang sama juga meningkatkan kualitas kesabaran kita dalam menghadapi apapun yang terjadi di muka bumi ini. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita juga sama-sama untuk mensyukuri nikmat bahwa sampai dengan hari ini alam di sekitar kita demikian ramah, burung-burung berkicau, kemudian juga berbagai serangga, berbagai kehidupan, berbagai fenomena alam terjadi, dan itu semua semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun untuk senantiasa mensyukuri apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kembali ke alam, menikmati alam, bagaimana alam ini memberikan segala sesuatunya kepada kita tanpa kita minta. Allah memberikan segalanya. Allah menumbuhkan pohon-pohon, menumbuhkan berbagai sajian alam, memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmatinya, berinteraksi dengan alam, dan tentu saja kita ikut memakmurkan alam, menjadikan bumi ini semakin betah untuk dihuni. Betah dalam artian secara kejiwaan kita berharap hanya mendapatkan ridho Allah ketika kita berbuat sesuatu yang mudah-mudahan akan menimbulkan tambahan rasa syukur kita, tambahan nikmat kita, dan pada saatnya kita akan menjadi orang yang dipilih untuk memiliki nafsu yang mutmainnah, memiliki jiwa yang tenang, yang pada saatnya dipanggil dengan panggilan indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mati, kita sudah berada dalam keadaan tenang, tentram kalbu, dan tentunya kita ridho dengan ketentuan Allah, dan tentu saja kita berharap Allah meridhoi kita. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian Allah menyampaikan kepada kita tentang kewajiban kita untuk bertakwa hanya kepada Allah, dan kita dianjurkan, bukan dianjurkan, dicontohkan, diperintahkan, dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kematian itu secara muslim. Pada saat yang sama kita juga diwajibkan untuk mempersiapkan diri menjadi orang yang memiliki kemampuan untuk hidup di masa depan, hidup di hari esok, hidup di masa depan baik secara duniawi ataupun masa depan secara ukhrawi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia yang beriman itu untuk mempersiapkan dirinya, menanam amal-amal baiknya untuk hidup di masa yang akan datang, untuk hidup di hari esok, untuk menjadikan diri kita ini tidak merugi, untuk menjadikan diri kita ini kembali kepada Allah dalam pengertian yang seluas-luasnya, yaitu kembali di dunia ketika masih hidup kembali ke jalan yang benar, dan ketika di akhirat kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semua. Tentunya kita juga menginginkan dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kita juga ingin berbaris di barisan orang-orang yang menjadi bagian dari orang ahli ibadah, dan kita juga ingin Allah ridho dan kita juga meridhoi apa yang diputuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalbu kita tenang. Kalbu yang mutmainnah adalah yang radiyah mardiyah, dan tentu saja mengikuti kalbu para nabi rasul, yaitu kalbu yang kamilah, yang sempurna kemanusiaannya, bukan mengikuti hawa nafsu seperti yang memiliki nafs ammarah yang tidak baik, kemudian juga dia memiliki nafs lawamah yang kadang-kadang eling, kadang-kadang ya, kadang gengsir, kadang edan, kadang eling. Kita juga menginginkan tidak dimasukkan ke dalam yang lawamah dan muhimmah, yang tidak konsisten, tidak istiqamah,
tidak berada di jalan yang lurus dengan penuh ketenangan. Kita juga tentunya di bulan yang penuh kebahagiaan kita ini, di bulan Rabiul Akhir, kita menjadi orang yang tetap bahagia, istiqamah, berjamaah untuk sama-sama membaca Al-Quran. Insya Allah hari ini kita akan membaca Al-Quran, dan yang kita baca adalah satu ayat dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana manusia itu memandang atau memahami secara benar arti kehidupannya, yaitu dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ketika beribadah kepadaku, kita tentunya paham bahwa ibadah itu tidak boleh semena-mena. Ibadah itu semestinya dilaksanakan dengan cara mengikuti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ibadah itu dilaksanakan seperti itu, maka kita disebut berada di jalan yang disebut asy-syiratal mustaqim. Itulah yang Baik. ihdinas syiratal mustaqim. Ya, betul. Ketika kita menjadi manusia yang berada di jalan yang lurus ini, kita menginginkan kita benar-benar berada dalam keadaan yang mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita sama-sama syukuri bahwa hari ini kita masih tetap dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dan keislaman kita sempurnakan kembali dengan mengungkapkan dari dalam qalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni wal insyaallah. Nah, ketika kita menghayati diri atau mengintrospeksi diri tentang apakah kita menjadi ahli ibadah atau bukan, maka pada saat itulah kita harus tanya, seberapa banyak kita punya perhatian kepada Allah, seberapa kuat jiwa kita bersandar kepada Allah, seberapa kuat kita punya konsentrasi, kita punya fokus terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa kuat kita ini menambatkan hati kepada Allah, seberapa kuat kita ini merasa bahwa hanya dengan menambatkan diri kepada Allah, maka kita akan menjadi tenang. Dan itu dianjurkan dengan melaksanakan apa yang disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisyabri wassalat. Dua kata ini atau dua perilaku ini disebut dalam Al-Quran ayat 154 dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisyabri wassalat. Artinya Allah memberikan pedoman kepada manusia untuk menjadi abdinya Allah, untuk mengabdi kepada Allah, dan ketika mengabdi kepada Allah tentunya Tiannya adalah kita menghambakan diri benar-benar hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Dan ketika itu terjadi, maka Allah memberikan bimbingan. Cara mengabdi kepada Allah adalah dengan sabar dan dengan sholat. Sabar dalam artian yang sangat luas, dari mulai kita mengoptimalkan potensi diri kita, sehingga pada saatnya kita akan tampil prima, tidak membuat orang lain merasa risih, tidak membuat orang lain merasa kasihan kepada diri kita, tidak menjadikan orang lain menjadikan diri kita ini bulan-bulanan, atau mungkin sebaliknya orang lain merasa takut, orang lain merasa serem kepada kita kalau bertemu dengan kita. Tapi justru akan merasa nyaman, merasa tentram, sebagaimana dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketenangan kolbu manusia ketika bertemu dengan Rasul. Jangankan sahabat, bahkan musuh sendiri kalau bertemu dengan Rasul
bahasa orang Bandung nama ngaleketei ya manahna. Hatinya itu tergetar kemudian tidak berani ngapa-ngapain. Jangan lupa tidak pernah yang namanya Abu Jahal itu berhadapan dengan Rasulullah dengan cara yang lantang atau dengan cara yang istilah sekarang mungkin membuli di depannya. Mereka hanya berani di belakangnya. Ya, mereka hanya berani itu kalau tidak ada. Tapi kalau ada, mereka justru sangat apa namanya tunduk. Nah, itu sebabnya namanya Abu Jahal itu tidak pernah mau bertemu dengan Rasulullah. Demikian juga Abu Lahab pamannya tidak pernah mau bertemu dengan Rasulullah. Karena apa? Karena bertemu dengan Rasulullah maka garangnya Abu Jahal, garangnya Abu Lahab itu akan sirna dan akan menjadi lemah lembut. Itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah yang disebut dalam ayat Al-Qur'an surat At-Taubah 128 disebutkan bahwa Rasulullah itu adalah Raufur Rahim, sangat penyayang, sangat pengasih kepada sesama. Sehingga orang lain ketika bertemu itu menjadi hormat. Sekali lagi, jangankan sahabat, bahkan musuh pun ya tidak berani ngomong kasar atau ngomong yang tidak baik ketika berada berhadapan. Mereka dalam sejarah itu kasar, kemudian juga eh, membuli, mencaci, memaki, bahkan menyuruh membunuh. Ternyata mereka itu tidak dalam keadaan bertemu, tidak dalam keadaan sedang berkumpul. Kalau bertemu berkumpul mereka langsung jinak. Nah, itulah yang menurut mereka Muhammad itu punya ilmu sihir. Sehingga kalau ngomong katanya orang akan langsung paham. Ngomong orang akan langsung hormat. Tapi bukan berarti bahwa kalau beliau bertemu terus orang langsung masuk Islam, tidak demikian juga. Karena apa? Itu untuk bisa masuk Islam atau mendapatkan hidayah, itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kekuasaan hanya pada Allah untuk menjadikan orang itu menjadi mukmin, menjadi muslim, atau orang itu tetap dalam keadaan kemusyrikan atau keingkaran. Alhamdulillah. Nah, ketika itu kita pahami dengan benar, maka mungkin kita juga harus bertanya pada diri kita, apakah akhlak kita sudah mencoba meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah mencoba mencontoh. Yang dimaksud di mana? Nah, kalau seandainya kita berbicara, mungkin orang lain tidak sampai tersinggung, ya, orang lain tidak sampai sakit hati, orang lain tidak sampai merasa dihinakan, atau orang lain tidak merasa disanjung-sanjung. Tapi biasa-biasa saja, kalem-kalem saja, datar-datar saja, maka itu sudah mengikuti apa yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita paham dari informasi yang kita dapat bahwa Rasulullah juga pernah menyampaikan kepada kita, dalam hal ini kepada para sahabat dan sampai kepada kita. Beliau mengatakan, "Will be khair auliyasmut." Katakanlah sesuatu yang benar atau diam. Artinya, ketika kita tidak berbicara yang benar, maka lebih baik diam. Jangan sampai kita ini merasa baik, merasa soleh, tapi mulutnya kemana-mana, kadang membicarakan orang lain, kadang kita tidak terkendali untuk memuji, ya, tidak terkendali untuk memuji, atau bahkan tidak terkendali untuk mencaci. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan itu kita hindari. Tapi kalau bagaimana kalau seandainya itu sudah terlanjur dilakukan, maka sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hal lagi yang memang harus kita jadi pedoman. Kalau tadi disebutkan katakan yang baik atau diam, ada juga yang perintahnya. Katakan kebenaran meskipun itu pahit. Jadi artinya menyakitkan gitu ya. Itu juga harus dipedomani. Jangan sampai karena kita ingin dihargai, kita ingin dihormati, kita ingin disanjung oleh orang lain, sehingga kebenaran diacak-acak. Katakanlah contohnya, ketika kita mendapatkan informasi, katakan bahwa Tuhan itu hanya satu. Ya, la ilaha illallah. Atau qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa, hanya satu. Maka kita jangan sampai mentolerir orang yang mengacak-acak keyakinan tersebut. Tapi kalau orang tersebut meyakini
silahkan, itu urusan mereka. Tapi kalau mereka mengacak-ngacak, bahkan mungkin menghina orang yang berkeyakinan tauhid, berkeyakinan bahwa Allah itu Tuhan hanya satu, maka pada saat itu kita tidak boleh diam. Qulil haq walau kana murra. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Ya, disebut pahit karena akan menimbulkan efek baik bagi diri sendiri ataupun mungkin bagi lingkungan. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu lemah lembut dan sangat penyayang, sangat penyabar. Maka ketika berinteraksi dengan orang lain, kalau ditanya seluruh penduduk Mekah, ada nggak yang pernah disakiti oleh Nabi Muhammad SAW? Maka mereka mengatakan tidak sakit oleh Muhammad. Terus kenapa Abu Jahal, Abu Lahab memusuhi Nabi Muhammad? Dia itu tidak merasa tersakiti oleh Nabi Muhammad, tapi merasa bahwa hatinya itu digerus-gerus, diiris-iris. Karena apa? Apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu benar, tapi dia tidak mau nerimanya. Jadi artinya kebenaranlah yang menjadikan dia merasa tidak sejalan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, namanya Abu Lahab atau Abu Jahal, ini yang sering disebut karena ini yang populer dalam sejarah kita, itu bukan benci kepada Nabi Muhammad dalam artian benci karena kelakuan Rasulullah. Tapi karena mereka di dalam hatinya ada kotor jiwa yang tidak mau menerima bahwa Allah itu Tuhan hanya satu-satunya. Mereka tidak mau menerima itu. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang baik, orang yang berakhlak baik, mereka tidak ada yang membantah. Semua penduduk Mekah, termasuk kafirin Quraisy waktu itu, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan, mengakui bahwa Muhammad itu hebat, Muhammad itu jujur. Sehingga mendapatkan julukan Al-Amin. Orang yang jujur, orang yang benar, orang yang hebat. Ingat bahwa orang yang hebat itu adalah orang yang jujur dan orang-orang yang benar. Ya, jadi orang hebat itu bukan orang yang jago silat, bukan orang yang jago karate, bukan orang yang jago gelut, ya. Tapi orang hebat itu adalah orang yang jujur. Jujur kepada apa? Jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang itu kalau ada istilah jujur itu hebat. Karena sekarang di negeri ini lagi sulit mencari orang yang jujur. Dulu pernah ada ya anak jujur, ya gadis jujur, Neng Eti. Nggak tahu sekarang kemana ya. Tapi dulu cek kabayan ya. Sekarang nggak tahu juga ya. Banyak sekali manusia-manusia yang setelahnya ketahuan ketidakjujurannya, maka mereka serta merta bela diri, serta merta melakukan sesuatu upaya untuk mengklarifikasi dirinya. Kejujuran pupu papa. Nah, sampai sekarang masih dipertanyakan, ngapain sih mesti disumput-sumput, diumpet-umpet, toh nanti secara digital bakal ketahuan ya jejaknya siapa itu. Nah, demikian juga para penipu-penipu ulung berupa yang berlindung di balik partai politik, berlindung di balik jabatan, ya ketidakjujuran, disuruh membuat proyek pengaspalan jalan yang seharusnya tebalnya 20 cm ternyata hanya 15 cm. Ya, kalau tidak ketahuan dan tidak ada yang melaporkan, mereka tenang-tenang saja gitu ya. Bahkan duitnya banyak yang dibawa ke rumah, memberikan makan istrinya, anaknya, dan juga anak-anak orang lain. Di samping itu dia juga kalau orang yang memasukkan barang-barang haram ke dalam perutnya, baik haram mendapatkannya ataupun haram memakannya ataupun haram menyampaikannya, maka sebelum mati dia akan ketahuan kelakuannya itu. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya memakan barang haram itu ya sebelum mati dia akan terlihat kelakuannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya yang memakan barang haram dan kelakuan kita tidak dibuka aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah demikian banyak contohnya. Ya, termasuk di negeri kita juga, kalau para orang-orang pembohong, orang-orang yang tidak mengikuti kejujuran Rasulullah SAW dalam menjabat ataupun dalam memainkan peran sebagai orang yang berada dalam lingkungan masyarakat, maka sebelum jabatannya itu turun sudah direnyang-renyang ya, sudah ya istilahnya diledek, dicaci, dimaki, dibully, dan bahkan mungkin diusulkan untuk dilakukan pengadilan. Karena apa?
Yaitulah kelakuan. Ada barang haram yang dimasukkan ke dalam badannya, ada barang haram yang dilakukannya, ada keputusan-keputusan haram yang dilakukannya. Mari kita lihat dan kita buktikan, kita lihat dalam fenomena dari sejak zaman dulu kala, dari zaman Namrud yang durhaka kepada Allah, diperlihatkan sebelum mati dia terlihat bagaimana penderitaannya. Demikian juga Fir'aun, kemudian kaum Sodom, kaum Samud, dan kaum Ad. Semuanya itu diperlihatkan. Kepada siapa diperlihatkan? Tentunya kepada orang yang ingin punya rasa ingin tahu. Wa min ayatina. Ya, disebutkan bahwa ayat-ayat atau keagungan Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah berupa kebaikan ataupun berupa azab telah ditampakkan di muka bumi. Baik yang kelihatan secara kasat mata langsung ataupun hanya mendengar dari telinga, dari keilmuan, ataupun lewat berita. Nah, sekarang kita lihat ada bencana di sana, bencana di sini, banjir di sana, kemudian juga longsor di sini, gempa bumi di sana, itu karena ada media. Yang sebenarnya media itu kersaning Allah atas kehendak Allah sampai kepada kita melalui gadget-gadget kita, melalui televisi, melalui tayangan-tayangan lainnya, sampai kepada kita. Nah, itu yang melalui media. Sekarang yang tidak melalui media, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kalbu kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita kenal namanya Fir'aun, ini karakternya begini. Kita kenal namanya Namrud, karakternya begini. Namanya orang Maghdub, karakternya begini. Orang Dolin, karakternya begini. Dan kita juga tahu karakter para nabi dan rasul. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Termasuk Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan nur cahayanya dari keilmuan itu. Kita tidak pernah bertemu dengan mereka. Kita tidak pernah melihat juga berita tentang mereka yang live ataupun yang tontonan langsung. Sekian ribu tahun yang lalu kejadiannya, tapi sampai kepada hati kita. Dan ketika kita menerimanya, berbagai reaksi kita. Ada yang menjadi mustaqim, sami'na wa ata'na, mengikuti apa yang memang menjadi berita itu dan menjadi keyakinan. Maka dia akan bersikap teguh istiqamah, ihdinas syiratal mustaqim. Tapi ada juga yang begitu nerima informasi itu dia menafikan, apa itu, itu hanya dongengan, itu hanya karangan, itu hanya reka-reka, itu hanya sihir. Itulah yang disebut si magdu, orang yang senantiasa membangkang, orang yang senantiasa sombong, orang yang senantiasa dimurkai Allah karena tidak mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menjadi orang yang dolin, yang tersesat. Orang yang tersesat yang bagaimana? Orang yang di depan orang lain iya, tapi di belakang enggak. Orang yang mengaku bahwa oh iya, yang menciptakan segala sesuatu itu Allah, tapi dia lupa menganggap bahwa Allah punya anak. Dia lupa menganggap bahwa Allah punya istri. Dia lupa bahwa Allah berkebutuhan punya istri. Dia lupa bahwa Allah berkebutuhan, tidak berkebutuhan punya anak. Lam yalid walam yulad. Allahus syamad. Allah tempat bergantung dan tidak ada yang sama dengannya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan dasar akidah itu maka kita akan menjadi tenang. Orang berkeyakinan lain silahkan, tetapi kita punya kewajiban untuk menyampaikan bahwa ini yang benar, ini yang salah. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, nancap ke dalam diri kita, mampu membedakan ini benar, ini salah. Meskipun bisa jadi dalam tekanan, bisa jadi dalam keadaan yang didesak, bisa jadi dalam keadaan yang sangat tidak menyamankan diri kita. Tapi itulah yang namanya dunia. Ya, akan ada fenomena bagi diri kita yang kadang-kadang kita merasa nyaman, kadang-kadang kita merasa tidak nyaman. Tapi ingat, orang yang istiqamah di jalan Allah, dia akan tetap merasa nyaman, merasa tenang, merasa tentram. Karena apa? Karena ada Allah. Ma fi qalbi khairullah. Di hatiku ini hanya ada Allah. Dan itu harus kita tekankan ke dalam kalbu kita. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah dengan memohon pertolongannya kepada Allah dengan sabar dan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada kita, diilhamkan diri kita ini untuk mampu membeda mana baik, mana benar. Dan ketika
kita punya kemampuan menajamkan diri, mengintrospeksi diri bahwa ini yang benar, ini yang salah, ini yang baik, ini yang buruk, maka pada saat itulah yang disebut dengan iman. Dan orang yang beriman, ya, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi saya sebut di surat Al-Hasr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Kata-kata wal tangdur itu persiapkan dirimu ya untuk hidup di hari esok. Tangdur ke dalam bahasa Sunda diambil menjadi tandur, menjadi menanam, menjadi berbuat sesuatu yang bukan untuk hari ini. Ingat Bapak Ibu, sahabat Tinten, kalau kita tandur tidak berarti hari itu juga panen. Ya, tandur atau nanam itu nanam bisa jadi lama. Kalau nanam durian bisa jadi 3 tahun, 4 tahun baru berbuah, baru berbunga. Tapi kalau menanam kecambah, toge, mungkin 2 hari. Tidak ada yang namanya nanam kecambah, nanam toge, terus tanam, terus langsung tumbuh dalam detik yang sama. Tidak. Karena harus dilakukan upaya nanam dulu, tandur. Baru kemudian nanti memanen di hari esok. Nah, lebih luasnya lagi, menanam di hari ini itu adalah dalam artian berbuat baik di muka bumi, yaitu dengan beramal soleh. Untuk apa? Untuk nanti kita nikmati di alam yang sudah kita tidak berdaya lagi, di alam yang namanya barzah. Setelah kita mati, kita tidak berdaya. Tetapi tentunya meskipun dalam keadaan tidak berdaya, kita ingin mendapatkan hasil panenan. Ya, Bapak Ibu sekarang kalau berbisnis kan tidak memodali terus, modalinya sekali aja, plak 100 juta. Kemudian nanti tinggal tiap bulan ada kembaliannya, ada returnnya, ada untungnya, ada profitnya, ada sesuatu yang bisa dinikmati sambil si modal ini tetap utuh. Ada 100 juta tapi dia dapat terus-terusan penghasilannya. Demikian juga ketika kita menanam satu butir padi akan tumbuh 7 tangkai, dari setiap tangkai ada muncul 100 biji. Itulah yang selalu kita kenang di surat Al-Baqarah 261 tentang bagaimana kalau kita ingin menandur, ingin menanam kebaikan, maka tanamlah kebaikan di jalan Allah. Fisabilillah, infak fisabilillah. Dan infak fisabilillah ini pengertiannya sangat luas, tapi semuanya bermuara hanya untuk mendapat ridho Allah. Dan sekarang yang lagi saya sendiri dan juga sahabat-sahabat kampanyekan adalah berinfak untuk diwakafkan, berinfak untuk dijadikan sesuatu yang wakaf, yang berhenti. Ya, kita serahkan sesuatu untuk ya ini serahkan, saya tidak memilikinya lagi, lillahi ta'ala. Ya, wakaf yang selalu kita kampanyekan yaitu berbagi mushaf Al-Quran, berbagi kitab-kitab Al-Quran, berbagi kitab-kitab ilmu, bagikan kepada orang lain. Sekali membagi, setiap ada orang membaca, pahalanya akan terus mengalir. Meskipun nanti kita sudah meninggal dunia. Jadi yang kakak-kakak, bapak-bapak, akang-akang yang di rumahnya banyak buku, silahkan kalau ada yang kira-kira bisa membacanya, kasihkan buku itu. Ya, Al-Quran kita punya, kasihkan. Tapi tentunya harus kita pilih juga. Jangan sampai kita berikan Al-Quran, kemudian malah diterlantarkan Al-Qurannya. Gitu ya. Bukan tidak percaya pada orang, tetapi kita perlu ketajaman berpikir bahwa memberi sesuatu itu harus kepada yang memang membutuhkan. Kita punya cangkul, beli cangkul, katakanlah ke pasar beli cangkul 10 biji, kita bawa ke petani, kasihkan, bagikan. Nggak usah pakai babi ibu, lillahi ta'ala, ini silakan cangkul dipakai. Insya Allah akan bermanfaat sebagai alat produksi. Ya, apalagi mewakafkannya berupa tanahnya atau mungkin bangunannya untuk dijadikan sarana ibadah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekarang sudah mulai membiasakan untuk berbagi semacam itu. Tapi kembali, diberikannya harus kepada yang amanah, tidak bisa sembarangan. Berikutnya kita juga ingin berbagi dengan cara membuat sumur-sumur, baik sumur resapan ataupun sumur air bersih. Dan yang berikutnya adalah kita mencoba untuk terus-terusan bercocok tanam. Sehingga saya merasakan sendiri ketika kita menanam dan ketika berbunga, berbuah sebuah pohon yang kita tanam, bahagianya itu luar biasa. Kembali, alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita biasakan dan mari kita akhiri dengan doa akhir majelis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.